Yo guys, hari ini kita mau bahas satu HP keren yang sayang sekali karena sepertinya nggak bakalan masuk resmi di Indonesia. Realme GT2 Explorer Master Edition. Gila, ini namanya nggak bisa lebih simpel lagi apa ya? Gue nyebutnya GT2 Explorer aja ya, biar nggak ribet. K2G sempat nyampein ya sama Realme Indonesia. Di sini tuh momentumnya Realme lagi positif banget. Jadi sebaiknya handphone ini masuk resmi ke Indonesia karena asli bagus banget. Sayangnya karena satu dan lain hal, device ini so far hanya rilisan China only. Bahkan secara global pun nggak rilis. Di Cina yang versi tertingginya 12256GB dijual dengan harga kurang lebih 9 juta. So, kalau gue berandai-andai seandainya produk ini masuk resmi ke Indonesia, gue takar harganya bakalan 10 sampai dengan 10,5 juta rupiah. Yang mana itu masuk ke area harga Realme GT2 Pro. So, gue bakalan review ini dengan framing atau mindset tentang harga segitu ya. Gue Satish and this is K2G. Kita lihat kenapa gue bilang kalau Realme GT2 Explorer ini adalah sebuah smartphone keren dan bikin warga global kecewa karena nggak dirilis secara global alias cuman China only. Hal yang paling ketara bagusnya adalah di bagian desain. Kayak Realme GT ME di akhir 2021, ini masih terinspirasi dari koper. Cuman, kopernya kali ini bukan koper modern atau kekinian, tapi koper jadul alias vintage. Cover belakangnya berwarna beige dengan material vegan leather. Warna beige ini ngikut sampai ke modul kameranya yang dilapisi kaca. Di sekeliling serta di pojok-pojok back panelnya ada list dan aksen berwarna coklat tua yang senada dengan metal frame-nya, memberikan keunikan khas yang proper vintage tadi. Sedangkan frame-nya flat di semua sisi, K2G suka banget. Balik ke depan, desain premium itu tetap berasa berkat bezel yang balance di semua sisi. Di sini berasa lebih tipis dari Realme GT2 Pro bahkan, karena frame yang flat tadi. Kalau di GT2 Pro masih berasa lebih tebal karena curve kan frame-nya. Overall desainnya bagus banget. Selera gue lah pokoknya. Di tengah lautan smartphone yang looknya gitu-gitu aja, Realme berhasil memberikan desain yang unik tanpa memberikan kesan yang norak sedikit pun. Kalau ada satu hal yang nggak bakal membuat iri pengguna Realme GT2 Pro adalah layarnya. Layarnya di GT2 Pro bener-bener flagship grade dengan resolusi QHD+ dan teknologi LTPO2. Di GT2 Explorer ini, layarnya kena downgrade jadi AMOLED Full HD+ biasa dengan refresh rate yang dikunci di posisi 120Hz atau 60Hz. Nggak bisa secara dinamis berubah di antara dua value tersebut mengikuti konten. Ukurannya 6,7 inch. Untungnya, secara kasat mata layarnya tetap berasa AMOLED high-end dengan hitam yang pekat, warna yang pas, nggak berasa kayak AMOLED HP mid-range sama sekali. Untuk outdoor visibility-nya juga aman. Dipakai scrolling di UI smooth dengan high refresh rate-nya, konsumsi konten juga top. Dibuat gaming, touch response-nya yang 360Hz berasa maksimal. Swipe pelan-pelan responsif, taps-nya cepat dan akurat, satset lah pokoknya. Ngomong-ngomong soal konsumsi konten, speakernya stereo, cuman kualitasnya kurang oke. Cenderung cempreng di volume tinggi, nggak kayak GT2 Pro. Dengerin nih. Kalau ada yang jelas menang di device ini dibanding GT2 Pro ya jelas urusan SoC. Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang udah K2G coba di total 3 smartphone ini menjadi ajang unjuk gigi Qualcomm. Di smartphone yang notabene bukan smartphone gaming, GT2 Explorer mampu memberikan performa tinggi namun stabil ketika digenjot berlama-lama. Throttlingnya lebih minim, secara suhu yang dihasilkan juga overall lebih adem dibanding 8 Gen 1. Bermain Genshin Impact rata kanan, dan maksimum FPS di set di 60, dalam 40 menit permainan relatif rata di 60 FPS dengan beberapa kali drop ke sekitar 50 FPS. Kondisinya ini ketika exploring dan battle di open map ya. Gua rasa sih itu karena Realme agresif ya, ngelimit temperatur baterai di 40 derajat, nggak bisa lebih atau nggak boleh lebih. Oh ya, suhu terpanasnya pun ketika ditembak masih sekitar 42 derajat. Gue rasa sih ya, ini GT mode-nya belum bener-bener jalan deh. Beda dengan Xiaomi 12S Ultra yang masih ngebolehin temperatur baterainya sampai 44 derajat di mode performa, sehingga bisa lebih stabil FPS-nya. Buat main Apex Legends yang notabene lebih ringan, nggak ada throttling sama sekali di settingan tata kanan dan semua efek on.
Suhu kira-kira di 37 derajat. Oh ya, untuk gaming, Realme ngasih capacitive trigger button. Di mana? Ayo letaknya. Di sini nih. Gila ya. Nggak mau dia ngorbanin desain kece demi nunjukin letaknya. So far, experience penggunanya bagus dengan haptic feedback yang muncul ketika dipencet. Di luar soal performa, efisiensi juga menjadi poin penting dalam improvement 8 Plus Gen 1. Di GT2 Pro dengan baterai yang sama-sama 5000 mAh, gue cuma bisa dapetin SOT 5 jam lebih sedikit dengan total pemakaian 22 jam. Pemakaiannya including 50-50 mobile data Wi-Fi, GPS map sambil streaming lagu, nonton YouTube via streaming sejam, 1 jam gaming, sisanya penggunaan normal seperti nelpon dan sosmedan. Di sini gue bisa dapat hampir 6,5 jam screen on time. Yes, nambah banyak guys. Ini sesuai dengan pengalaman gue di Xiaomi 12S Ultra yang menggunakan chipset yang sama. Kalaupun habis, kita dikasih Ultra Dark Charger 100 watt cuy. 25 menit full. Masuk ke bagian kamera, ini sebetulnya mirip ya dengan Realme GT2 Pro yang K2G suka juga. Sensor utamanya sama-sama, IMX76650MP dengan OIS, kemudian ada lensa ultrawide 50MP dengan sensor Samsung, dan lensa mikroskop buat unyu-unyuan. Kamera depannya 16MP dengan fixed focus. Untuk hasil jepretan maupun rekamannya ya sesuai lah dengan experience kami sebelumnya di GT2 Pro. Tajam, dynamic range-nya bagus, detail dan teksturnya mantap, warnanya vibrant tapi nggak terlalu lebay. Di kondisi lighting yang sulit pun masih bisa diandelin dengan night mode yang efektif meningkatkan detail dan exposure. Karena kami sebelumnya udah pernah ya bahas ini di Realme GT2 Pro, jadi ini gue kasih beberapa sampel dari berbagai lensa dan modenya aja ya. Dengan hardware yang notabene sama dengan Realme GT2 Pro, gue bingung kenapa kamera pertama di handphone ini nggak bisa merekam up to 8K. Tapi kalau 4K 60 fps-nya nggak usah diragukan, dynamic range-nya bagus, stabil, warnanya eye pleasing, dan juga tajam. Sedangkan untuk kamera selfie, always nggak pernah never maksimal mentok di 1080p. Gue udah mulai bosen ya ngebahas mengenai kamera depan handphone asal Tiongkok yang mayoritas menggunakan 1080p untuk rentang harga yang harusnya udah bisa menggunakan 4K. Kalau stabil sih di sini untungnya stabil ya dengan menghidupkan fitur stabilisasinya. Cuman sayangnya jadinya lebih nge-crop aja, itu aja sih. Hal-hal lain yang penting juga untuk kalian ketahui dari device yang satu ini, SIM cardnya dual SIM only, nggak punya SD card dan 5G ready. Kemudian unit review gue ini punya internal storage 256GB UFS 3.1 dan RAM 12GB. Lalu OS-nya Android 12 yang dibalut dengan Realme UI 3.0 yang kami suka. Nggak lupa juga, vibration motornya halus khas Realme akhir-akhir ini. Terakhir, punya fingerprint sensor dalam layar yang cepat dan akurat. Oke, itu adalah Realme GT2 Explorer Master Edition. Gue sih cukup yakin ya padahal kalau handphone ini dijual resmi di Indonesia dengan harga 10 juta atau 10 juta lebih sedikit ya bakal laku keras. Ya karena HP ini menawarkan banyak banget hal menarik. Di antaranya desainnya yang menurut gue super unik dan chipsetnya yang so far untuk tahun 2022 ini the best. Cuman harapannya sekedar harapan. Tapi jangan takut, kalau kalian pengen ngeboyong HP ini ke tangan kalian, bisa cek lapaknya Apple Tree di Tokopedia, linknya gue taruh di deskripsi. Sekian aja video dari gue kali ini, gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!